Hari ini kita kembali masuk dalam pertemuan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 2, pertemuan ketiga. Sebelum kita memulai seluruh pembahasan kita hari ini, kita mohon bimbingan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan belajar Teologi Perjanjian Baru 2. Tuhan berkati pertemuan kami dari awal hingga akhirnya, sehingga kami beroleh pemahaman-pemahaman yang akan membekali kami kelak dalam pelayanan di tengah jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Topik yang akan kita bahas hari ini ialah pengantar Teologi Perjanjian Baru 2. Pengantar Teologi Perjanjian Baru 2. Dalam pengantar Teologi Perjanjian Baru 2 ini, kita akan belajar soal bagaimana fungsi, kedudukan, dan hubungan dari teologi Perjanjian Baru sebagai bagian dari teologi biblika. Teologi biblika itu ada dua, yaitu biblika Perjanjian Lama dan biblika Perjanjian Baru. Nah, supaya pemahaman kita sejak awal memiliki dasar di mana posisi kedudukan kita dalam belajar satu semester ke depan, maka saya akan memberikan pengantar tentang teologi Perjanjian Baru 2 ini sebagai bagian dari teologi biblika. Teologi biblika merupakan cabang ilmu teologi yang secara sistematis mempelajari perkembangan pernyataan Allah dalam sejarah sebagaimana yang dinyatakan Alkitab. Jadi yang dipelajari ialah perkembangan pernyataan Allah ini. Dengan demikian, teologi Perjanjian Baru difokuskan pada tulisan-tulisan PB. Jadi nanti kita akan bahas pada tulisan-tulisan PB. Namun sekalipun demikian, tulisan PB tidak terlepas dengan tulisan-tulisan lain di dalam PL. Jadi kalaupun nanti kita fokus pada tulisan PB, tetapi kita tetap mengaitkannya dengan tulisan PL. Sebab secara sepintas tulisan PB memperlihatkan adanya kaitan yang erat antara PL dan PB. PB tidak mungkin dimengerti dengan benar apabila mengabaikan PL. Sebanyak kutipan-kutipan PL yang ada dalam PB. Itu menunjukkan betapa besarnya arti dari kesinambungan yang menghubungkan zaman kekristenan dalam zaman PL. Kemudian tema janji dan penggenapannya ini menjalin hubungan antara PL dan PB. Bahkan kitab suci yang dipakai oleh jemaat mula-mula adalah PL, sebab PB belum ada. Ini menunjukkan bahwa pengkhotbah mula-mula menyampaikan penguraian mereka berdasarkan PL. Ini menunjukkan bahwa pengkhotbah mula-mula menyampaikan penguraian mereka dengan dari dasar teks-teks PL. Sekalipun kutipan PL itu penting, namun ianya bukan merupakan kontribusi utama. Jadi harus kita ingat, dia bukan kontribusi utama dari penelitian PL untuk teologi Perjanjian Baru. Yang lebih penting ialah pengaruh PL yang mewarnai gagasan-gagasan
yang diambil alih serta diberi makna yang baru oleh penulis-penulis PB. Intinya dengan memahami PL, maka kita akan semakin memahami makna yang ada dalam teologi PB. Artinya hubungan antara PL dan PB sangat erat. Dengan memahami PL, maka kita akan semakin memahami makna teologi PB. Ini pengantar supaya kita nanti memahami dengan baik. Nah, sekarang beberapa unsur penting yang berkaitan dengan definisi teologi biblika ini yang harus kita tahu secara mendasar. Yang pertama, sistematisasi. Nah, teologi biblika meskipun dipresentasikan secara sistematis, namun berbeda dengan teologi sistematik. Jadi berbeda dengan teologi sistematik. Teologi sistematik mengasimilasikan kebenaran dari seluruh Alkitab. Ini kalau dia sistematik. Dari seluruh Alkitab. Kebenaran dari teologi sistematik itu dari seluruh Alkitab. Artinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam proses mensistemasikan doktrin-doktrin Alkitab. Jadi itu ya, kalau teologi sistematika itu dasarnya, sumbernya dari seluruh Alkitab. Artinya PL dan PB. Untuk apa? Untuk mensistemasikan doktrin-doktrin Alkitab. Nah, sementara teologi biblika lebih sempit. Mengapa? Karena dia hanya kalau PL, kalau teologi PL, PB, teologi PB. Nah, lebih terfokus pada periode sejarah yang dinyatakan atau pengajaran eksplisit tertentu yang ditulis dari penulis Alkitab. Artinya dari PB atau PL itu. Itu yang pertama. Jadi sistematisasinya berbeda. Kalau sistematisasi teologi PB atau teologi biblika, dia begitu sempit, tetapi sistematika begitu luas. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah. Teologi biblika menaruh perhatian pada peristiwa penting yang dinyatakan dalam sejarah doktrin-doktrin Alkitab. Jadi menaruh perhatian pada peristiwa-peristiwa penting yang dinyatakan dalam sejarah doktrin Alkitab. Misalnya apa itu? Wahyu, situasi dan kondisi penulis dan pembaca. Itu sangat diperhatikan oleh teologi biblika. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penting yang akan menolong untuk menemukan penekanan doktrinal tertentu dari periode tertentu dan dari penulis tertentu. Jadi itu teologi PB. Jadi dia melihat wahyu, situasi kondisi penulis, serta pembaca. Ini menjadi tekanan-tekanan dari teologi PB itu. Dalam teologi PB tidak mungkin untuk menelaah secara mendalam tanpa memperhatikan hal-hal yang di atas yang memiliki pengaruh besar. Artinya teologi PB itu tidak mungkin menelaah secara mendalam tanpa memperhatikan ini tadi. Wahyu, situasi, penulis dan pembaca ini. Ya, itu yang dimaksud tadi. Yang berikutnya, ketiga, progres dari wahyu. Teologi biblika menelusuri wahyu yang progresif dan melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam era tertentu itu atau penulis tertentu. Jadi teologi PB itu menelusuri wahyu yang progresif, yang berjalan terus, dan melihat bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam era tertentu, masa tertentu, atau dari penulis tertentu. Itulah progres dari
teologi PB itu. Dan yang keempat, yang terakhir ialah natur Alkitabiah. Teologi biblika hanya mengambil natur dari Alkitab. Jadi dari Alkitab. Jadi natur teologi biblika adalah eksegetikal. Ini penting. Jadi ini yang diambil oleh teologi biblika, eksegetikal. Yaitu mempelajari doktrin-doktrin dari berbagai periode sejarah dan mempelajari kata-kata dan pernyataan-pernyataan dari penulis-penulis tertentu. Nah ini ya, jadi ini harus kita lihat beberapa unsur penting yang berkaitan dengan definisi teologi biblika. Yang pertama tadi sistematisasi, yang kedua secara, yang ketiga progres dari wahyu, dan yang keempat natur yang Alkitabiah. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah hubungan dengan disiplin ilmu lain. Teologi biblika ini atau teologi PB ini bagaimana hubungannya dengan disiplin ilmu lain. Teologi PB memiliki hubungan dengan disiplin ilmu lain. Hubungan teologi PB dengan disiplin ilmu lain dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, studi eksegetikal. Studi eksegetikal. Nah, teologi biblika memiliki hubungan langsung dengan eksegesis. Jadi teologi biblika itu tidak bisa dipisahkan dengan eksegesis, yaitu penafsiran. Mengapa? Karena dapat dikatakan teologi PB itu merupakan hasil dari eksegesis. Nah, itu jelas ya. Jadi teologi PB itu merupakan hasil dari penafsiran. Dengan demikian eksegesis berdasar pada teologi biblika. Nah, eksegesis bertugas untuk menganalisa teks Alkitab menurut metode literal, gramatikal, historikal. Nah, itu yang pertama. Jadi hubungan dari teologi PB ini dengan studi eksegetikal ada. Dengan disiplin ilmu eksegetikal ada. Kita tidak boleh atau tidak mungkin membuat teologi PB tanpa memperhatikan tafsiran-tafsiran yang ada. Itu yang pertama, disiplin yang pertama, studi eksegese penting dalam teologi PB. Jadi nanti kalau kita membahas teologi PB ini harus kita masukkan tafsiran-tafsiran PB. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin ilmu studi latar belakang penulisan. Jadi studi latar belakang penulisan ini sangat penting. Latar belakang penulisan menentukan isu-isu seperti penulis, tanggal penulisan, tujuan penulisan, dan situasi, kondisi. Jadi latar belakang ini atau dalam bahasa asing, Sichtlinleben dalam bahasa Jermannya, ini menentukan isu-isu teologi dalam PB. Semisal penulisnya itu siapa? Paulus kah, Petrus kah, Yakobus kah, Yohanes kah, atau penulis lain? Tanggal penulisan, tujuan penulisan, dan situasi kondisi saat kitab itu ditulis. Ini sangat menentukan. Nanti makanya ada pembahasan kita tentang teologi Paulus, tentang kematian, teologi Petrus tentang kebangkitan atau kematian, teologi Yohanes tentang kebangkitan. Ada nanti berbeda-beda cara pandang mereka. Walau topiknya sama. Bisa eskatologi, bisa parusia, bisa eklesiologi, dan sebagainya. Ini yang kedua. Jadi hubungan teologi PB dengan studi latar belakang penulisan erat sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, studi teologi sistematik. Nah, studi teologi sistematik ini ada persamaan dengan antara teologi biblika dan sistematik. Keduanya berakar dari analisa kitab suci. Jadi analisa kitab suci. Namun demikian teologi sistematika juga berusaha mendapatkan kebenaran dari sumber-sumber di luar Alkitab. Jadi studi teologi sistematika erat kaitannya dengan teologi PB
Karena sama-sama menggali dari analisa kitab suci. Bedanya hanyalah kalau sistematika terkadang dia mengambil dari luar kitab suci. Tapi kalau teologi PB tidak bisa. Dia harus tetap pada teks-teks PB. Nanti kalau kita membahas tentang keselamatan misalnya, harus dari teks PB. Tidak boleh dari PL. Tidak boleh dari teks-teks lain. Ini bedanya. Perbedaan yang dapat dilihat dari kedua teologi ini adalah, ini kita lihat ya, perbedaannya. Teologi PB merupakan awal dari teologi sistematika. Jadi jelas ya, teologi PB ini merupakan awal dari teologi PB. Ini awal. Jangan terbalik, teologi sistematika awal dari teologi PB, salah. Teologi biblika itu menjadi dasar awal untuk melahirkan teologi sistematika. Eksegesis memimpin kepada teologi biblika, yang kemudian memimpin kepada teologi sistematika. Jadi penafsiran ini memimpin kepada teologi biblika, kemudian teologi biblika memimpin kepada teologi sistematika. Jadi itu ya, ada eksegese, lahirlah teologi biblika. Dengan adanya teologi biblika, lahirlah teologi sistematika. Jadi dasarnya, awalnya ialah teologi biblika. Nah itu. Nah teologi biblika berusaha untuk menentukan apa yang dimaksud oleh penulis Alkitab dengan isu-isu teologi. Jadi teologi biblika itu selalu mengangkat maksud dari penulis kitab itu. Sedangkan teologi sistematik menjelaskan mengapa sesuatu itu benar dengan menambahkan pandangan secara filosofi. Ini kan menambahkan pandangan secara filosofi. Jadi kalau teologi biblika atau teologi PB selalu menggali kebenaran dari penulis Alkitab itu. Tetapi teologi sistematika dia bertanya apakah itu benar dengan menambahkan filosofi-filosofi dari luar. Nah, itu bedanya. Yang kedua. Yang ketiga beda teologi PB dan PL. Teologi PB dan sistematika, teologi biblika itu memberikan pandangan penulis kitab, Alkitab, sedangkan teologi sistematika memberikan diskusi doktrinal dari sudut pandang masa kini. Jadi diskusi doktrinal dari sudut pandang masa kini. Kalau teologi PB, tidak. Dia tetap berfokus pada doktrin-doktrin, pandangan-pandangan dari penulis di kitab Perjanjian Baru itu. Dan tidak dikaitkan dengan filosofi-filosofi masa kini. Itu yang ketiga. Yang keempat, teologi biblika menganalisa materi dari penulis tertentu atau dari periode sejarah tertentu. Jadi analisa dari teologi PB itu dari penulis tertentu atau dari periode sejarah tertentu. Sedangkan teologi sistematika meneliti semua materi, baik dari Alkitab maupun dari luar Alkitab. Jadi ini bedanya, baik dari Alkitab maupun dari luar Alkitab. Nah secara ringkasnya ini saya buat perbedaan teologi biblika dan sistematika. Ini kalau teologi biblika membatasi studinya pada kitab suci, ini bersumber dari kitab suci dan di luar kitab suci. Nah, teologi biblika mempelajari bagian-bagian dari kitab suci, ini bagian-bagian dari kitab suci. Tapi kalau ini mempelajari keseluruhan kitab suci. Nah, kalau misalnya biblika itu suatu informasi tentang doktrin dari satu penulis tertentu, ini satu, atau era tertentu, kalau ini tentang suatu doktrin dengan mengkorelasikan semua kitab suci. Jadi itu bedanya. Kalau ini misalnya berusaha untuk mengerti mengapa atau bagaimana suatu doktrin berkembang, mengapa suatu doktrin berkembang, kalau ini berusaha mengerti apa yang tertulis pada akhirnya, artinya dari akhir cerita dia masuk. Dari mengerti apa yang tertulis pada akhirnya.
kalau ini berusaha untuk mengerti ke teologi PB, berusaha untuk mengerti proses dari hasil yang dari dan hasil dari produk itu, berusaha untuk mengerti proses dan hasil dari produk itu, sementara teologi sistematika berusaha untuk mengerti hasil produk itu. Jadi tidak perlu bagi mereka proses, hasilnya lah yang penting. Dan kemudian teologi PB atau Biblika melihat progres wahyu itu, melihat progres wahyu dalam era yang berbeda. Ini hanya melihat kulminasi dari wahyu Allah, kulminasi puncak dari wahyu Allah itu. Nah itu perbedaan yang kita lihat. Nah kemudian kita melihat metodologi. Nah dari metodologi ini nanti kita lihat, oleh karena penulis kitab PB kemungkinannya ditulis dalam waktu 50 tahun, maka teologi Biblika PB harus memperlihatkan sudut pandang penulis PB yang berbeda. Teologi Biblika PB dipelajari berdasarkan misalnya teologi Paulus, teologi Petrus, teologi Yohanes, dan seterusnya. Artinya studi ini mengevaluasi doktrin khusus. Apakah yang ditekankan oleh penulis-penulis PB dan bagaimana mereka mengembangkannya. Ini metodologinya. Jadi nanti yang kita kerjakan selama 1 semester ini, metodologi kita ialah membahas teologi-teologi yang ditulis oleh Paulus dalam PB, yang ditulis oleh Petrus di PB, teologi Yohanes yang ditulis dalam PB, dan teologi-teologi lainnya. Tapi masih dalam koridor PB. Nah kepentingan teologi biblika kita pelajari. Mengapa kita harus belajar teologi PB atau teologi biblika ini? Apa kepentingannya? Yang pertama, supaya kita mampu memperhatikan sejarah perkembangan sejarah doktrin. Dengan mempelajari teologi biblika, maka nanti kita akan melihat perkembangan sejarah keselamatan, sejarah kebangkitan, sejarah eskatologi, eklesiologi dan sebagainya. Sejarahnya itu kita tahu dari dasar pertamanya, yaitu kitab suci. Nah, teologi biblika penting dalam pencegahan mempelajari doktrin terlepas dari konteks sejarahnya. Ini kita jangan mempelajari dari konteks yang beda. Jadi kita harus tidak boleh mempelajari dari konteks yang lain. Tapi dengan adanya teologi biblika, maka kita sedang mencegah doktrin-doktrin itu lepas dari sejarahnya. Jadi doktrin keselamatan tidak boleh lepas dari PB misalnya, dari PL misalnya. Jangan langsung kepada pendapat-pendapat filsuf atau reformasi. Reformator kita juga memberikan ajaran keselamatan misalnya. Tapi harus pertama dasarnya dari kitab suci. Itulah makanya tujuan kita belajar teologi PB ini. Yang kedua, mengapa kita harus belajar teologi biblika atau PB ini? Untuk memperlihatkan penekanan dari penulis PB. Penekanan dari penulis PB. Nah, teologi biblika menyatakan pengajaran doktrinal dari penulis tertentu atau selama periode tertentu. Dalam pengertian tersebut, teologi biblika mensistematisasikan kitab suci berdasarkan penulis atau periode tertentu. Jadi, penekanannya ialah penulis PB itu, bukan ajaran lain di luar PB. Jadi itu ya. Mengapa kita belajar teologi PB? Supaya kita tahu penekanan penulis PB itu. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperhatikan unsur manusiawi dari inspirasi. Jadi inspirasi itu bukan tiba-tiba ujuk-ujuk datang, tapi inspirasi teologi kita itu datang secara manusiawi. Secara manusiawi. Tidak lompat-lompat, tidak tiba-tiba tutup gitu, enggak. Secara manusiawi. Gradual. Gradual itu artinya manusiawi. Ada tahap lahir, berkembang. Jadi teologi biblika menekan faktor manusiawi dalam penulisan kitab suci. Bukan berarti kita mengabaikan inspirasi yang tiba-tiba, bukan. Nah, artinya iya teologi PB menunjukkan latar belakang individu. Jadi kita akan bahas nanti latar belakang individu penulis. Interestnya, perhatiannya apa? Gaya dari penulis itu. Makanya nanti mengapa kita tahu ada Deutero Paulin? Karena penulis Paulus yang proto, yang asli, berbeda dengan penulis Paulus yang Deutero, yang kemudian. Ada perbedaannya. Maka ada proto Paulin, ada Deutero Paulin.
Di perjanjian lama juga ada seperti itu. Ada proto Yesaya, deutero Yesaya, bahkan trito Yesaya. Karena semakin jauh pemikiran-pemikiran, gaya-gaya penulisannya sudah berbeda. Ini yang mau kita lihat. Mengapa kita belajar teologi PB? Untuk memperhatikan unsur manusiawi dari inspirasi. Nah inilah yang menjadi pengantar teologi yang saya sampaikan hari ini. Selamat belajar dan selamat berdiskusi. Nanti kita akan diskusi melalui chat dalam WA. Dan di situ nanti kita akan boleh langsung ketik pertanyaannya banyak-banyak. Baru nanti saya akan jawab. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.